pikir aku Iza Zega? Ana manino, ana gonna lion, na 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 na. Ana manino, ana gonna lion, lion. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Blok. Blok. Yes, 1-0. Yes. Mirip banget Iza Zega, mirip kembar siam bahkan. Mirip emang. Orang Iza Zega udah berganti nama Iza Zega Salhuteru. Mau apa lu? Emang aku mirip Iza Zega? Kenapa? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Bodoh. Dari rumah sakitnya pulang. Oh. Makan apa lu Yan? Kok belum sarapan? Makan gorengan. Ya. Si JPU kan pagi-pagi udah makan gorengan guys. Gimana itu diare? Gimana nggak kata dia? Bu, semenjak saya ikut ibu naik 10 kilo. Yang pilih hidup itu pilih. Dia makannya gorengan. Ngambil mulu. Terus yang disalahin aku guys. Nggak benar sih JPU. Selamat pagi. Gimana kabar berdebah? Nggak tahu. Tanggapan. Aku tuh nggak mau komentar guys. Sebetulnya gimana ya, itu kan urusan keluarga. Tapi karena ini udah jadi konsumsi publik juga. Mereka kan public figure dan selebriti ya, resiko ya. Tapi sebetulnya aku tahu yang sebenarnya itu yang mana. Gitu. Tapi apapun aku mendoakan Ruben bisa tawakal menjalani hari-harinya ke depan. Dan aku doakan juga semoga Wenda juga menurunkan egonya untuk duduk bareng Ruben mencari solusi terbaik buat kehidupan anak-anaknya. Ya. Bener nggak? Nanti kalau aku komen dibilang si paling ikut campur, padahal sebelum viral-viral ini tuh mereka berdua itu minta aku yang mediasiin. Tanya sama Ruben. Tapi aku kan lebih memilih kalau urusan rumah tangga, keluarga, sebaiknya ya kita ada batasan untuk mencaci, memaki gitu. Tapi apapun itu kan ini udah menjadi haknya Ruben juga ya, bela diri untuk kalian netizen yang suka pada ngegiring ABCD dan mungkin tuduhan-tuduhan di luar orang yang berkepentingan. Sabah Malaysia, assalamualaikum. Aku habis main tenis sendiri, bener banget Bun. Iya, aku habis main tenis, habis olahraga, terus mau menyapa kalian. Selamat pagi Iwan Sentul. Mau nanya apa? Makin fresh. Iya, kalau olahraga itu bonusnya fresh karena seger. Pontianak selamat pagi. Papua selamat pagi. Papua jam berapa? I'm fine. Dari Aceh juga selamat pagi. Kamsan. Bener pagi. Bener banget Kak Fit. Iya. Hai Besti. From India Amir. Oke, hai Amir. Banten. Ayo kapan kita kemana kata Thompson. Ayo kapan kita kemana Kak? Kalian nggak ada niat mau main ke rumahku gitu? Thompson, kamu nggak sah loh ke Jakarta nggak mampir ke rumahku, itu nggak sah, nggak afdol. Jam 12 siang di Papua ya. Wow.
Di sini aku jam 11.20 PM. Hai dari Amerika tuh. Selamat pagi EasyMed menjelang siang. EasyMed ini aplikasi andalan aku saat ini karena aku senang kalau ada anak bangsa itu punya program dan inovasi terbaru ngikutin zaman. Pernah ke Bandar Lampung, saya pernah tinggal di sana sayang. Saya aja lahirnya di Rejosari di perkebunan di PTP 10. Gimana tanggapan yang apa kabar orang Ambon? Pak baik, selamat pagi EasyMed. Selamat pagi, dokter-dokter aku ada di EasyMed ya. Kalian udah paham belum sih tentang EasyMed? Ntar aku jelasin belakang, tapi aku mau ngobrol dulu sama kalian. Mau apa yang kita bahas? Everyday ke rumah kakak sih, oke. Oh, everyday loh. Ayo dong, kamu ke Bandung nggak hari ini? Kamu ke ulang tahun anaknya Bu HS nggak hari ini, Kombur? Aku tadinya mau pergi, cuman kan aku ada tamu dari Melbourne itu yang aku ajak makan di Kemang pas ada kamu. Kayaknya mau ninggalin nggak enak, Kombur. Jadi aku skip. Bu Henny pagi-pagi udah tanya, kakak datang kan? Katanya. Aduh, aku mau jawabnya nggak jawab salah gitu kan. Kapan ke Ambon? Aku kemarin ketemu teman-teman Ambonku juga. Insya Allah udah diagendakan aku mau ke Ambon. Kata Topik agendanya ke rumah kakak Senin besok. Senin saya ada acara nggak? Belum. Boleh. Kamu atur sama JPU Hong ya. Aku nggak kemana-mana besok. Kenapa nggak hari ini sih? Bahas Sarwenda Bunda lagi seru. Tadi aku udah bukan nggak mau bahas ya, tapi aku lebih ke karena aku tuh kalau komentar nanti kalian bilang ikut campur. Padahal kan aku ditanya nih sama kalian. Sebelum kejadian onar sekarang seramai ini, mereka berdua itu udah aku mediasiin netizen. Si Koko Ruben cerita begini, Wendahnya cerita begini. Aku udah bilang ya sudah damai-damai aja. Anak-anak kasih waktu ketemu sama ayahnya, yang gitu-gitulah ya. Cuman kan sampai terjadi ribut begini pun aku sebagai teman dua-duanya juga kan udah pernah mengingatkan. Tapi di sini aku juga nggak bisa melarang Koruben untuk bela diri gitu loh. Kan dia juga berhak untuk bela diri karena kan kalian netizen ngebully ngehinanya seolah-olah tidak ada perjuangan dari dia untuk ketemu anak-anaknya, kan nggak begitu. Dari pihak Wenda juga mungkin aku nggak tahu mau dibilang ada yang manasin atau enggak, tapi sebaiknya sih menurut aku urusan rumah tangga ini diserahkan ke mereka berdua dengan kepala dingin. Kalau udah saling balas-balasan udahlah. Koko Ruben juga kan udah memberikan bukti-bukti. Kalau ke aku udah dari setahun lalu dia kasih bukti ya. Dia main ke rumah sini bawa bukti setumpuk bagaimana tanggung jawab dia terhadap anaknya bla 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 gitu. Dan itu juga aku sudah bertanya juga ke Wenda, katanya begini-begini, dari sana juga ada bantahan gini ya udah. Aku sebagai teman keduanya sudah mengingatkan. Aku kalau ngomong nanti dibilang si paling ikut campur, padahal kalian yang nanya kalian. Tapi kan aku nggak usah semua di blow up seolah-olah pansos, karena aku orangnya anti pansos guys. Yang pasti sebelum kejadian ribut ini udah dari hampir 2 tahun lalu bahkan aku sudah mencoba untuk memediasikan keduanya. Gitu netizen ya. Ya doakan aja. Mungkin harus rame begini dulu. Nah keduanya bisa duduk dengan kepala dingin untuk kesehatan mental anak. Kalau mungkin nggak rame, kita ambil hikmahnya aja ya netizennya. Mudah-mudahan dengan udah ngejedar begini tuh Wenda juga menurunkan egonya, bisa ketemu, bisa bicara tentang masa depan anak dan lain-lain. Mungkin kalau nggak ngejedar gini juga kan terus kayak menyimpan api dalam sekam. Anytime kan akan kebakar ya. Begitu nggak netizen? Aku juga sih menghimbau ke kalian semua, ya sudahi juga, jangan saling hujat gitu ya. Doakan aja kalau Ruben memang Persib juara lagi. Doakan aja semuanya bisa duduk tenang,
kepala dingin karena memang aku setuju dengan teman-teman karena memang anak-anaknya lebih banyak di bawah asuhan Wenda, mungkin lebih bijak Wenda ngasih tahu pelan-pelan ke anaknya kalau memang waktunya ketemu dan bermain sama ayahnya. Itu mungkin Koroben juga kalau misalnya waktunya pulang ya kembalikan ke ibunya. Sebetulnya enak sih guys kalau sebetulnya kalau aku ya jadi aku udah bilang kok ke keduanya kalau bisa membesarkan anak bersama-sama, misalnya yang ini aku lagi sibuk nih, kamu yang jaga anak ya, begitu juga sebaliknya, aku lagi sibuk nih, kamu yang jaga, kan enak sebetulnya. Can you show the breakfast? Ya, sebentar lagi ya, aku lagi manasin oseng-oseng. You understand what the meaning of oseng-oseng? Aku pengen makan daging pagi-pagi. Manggis udah tadi pagi. Sampai apa lo? Sourdough juga kemarin udah. Sekarang aku waktunya brunch. Kalau weekend biasanya aku berhak untuk makan pagi-pagi makan berat. Tapi nggak bisa juga. Ya jam segini deh aku mulai bisa makan berat. Ya setuju parenting berdua meskipun udah divorce. Ya karena aku juga kan divorce kan, pernah divorce. Nah aku sebetulnya dari teman-teman aku yang ribut, anak dijadikan alat untuk menyakiti pasangannya itu udah aku pelajari semenjak aku remaja. Jadi aku berjanji nanti kan kita nggak tahu ya jodoh itu siapa yang ngatur, Tuhan yang ngatur ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh, takdir, rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi aku pun juga anak korban perceraian dan aku berjanji kalau misalnya nanti aku remaja, aku memilih suami dan salah, terus aku harus bercerai, aku berjanji kepada diriku tidak akan menggunakan anak-anak untuk menyakiti pasangan ya. Kalau bisa aku malah yang ngalah karena ibu itu kan mengandung 9 bulan, cuman ibu yang rela berkorban apapun buat anaknya demi kebahagiaan anaknya. Kalau kalian ikutin aku membesarkan Naira Keira itu berbagi gitu ya. Ya satu hari kalau misalnya kedua orang tua ini kepengen dibilang si paling ngurusin ya buktiin aja, kasih yang terbaik buat mereka. Kalau aku nggak usah dibilang si paling orang tua yang bertanggung jawab karena dalam perjalanan hidupku aku orang tua yang menghantarkan anak-anak aku sampai sekolah di luar, aku yang berkorban buat anak-anak gitu. Nah ini aku berharap juga teman-teman yang divorce ini jangan pakai anak-anak untuk alat menyakiti. Kalau kepengen dibilang si paling orang tua yang baik dan bertanggung jawab, do it ya, lakuin, ngalah kedua-duanya ngalah buat kebahagiaan anak ya. Kalau misalnya ibunya nggak mau ngalah ya bapaknya kasih pengertian. Kalau bapaknya nggak mau ngalah ya ibunya. Karena sejatinya hanya ibu tuh yang memang benar-benar bisa berkorban apapun menurut aku demi kebahagiaan anaknya. Menurut aku. Tapi kalau ada seorang ibu yang menggunakan anak untuk menyakiti pasangannya, big no. Karena yang akan menderita itu anak. Bener nggak? Coba di mana di sini ada yang Kak ngerasa nggak dolar sekarang ekonomi lagi sulit, dolar naik lama-lama jadi apa negara ini? Ngerasa banget negara ini ngawur. Mendingan itu tuh, kita bentar lagi dolar mau berapa? Nih dolar hari ini berapa? 18.000, mantap. Para koruptor ditangkap akhir-akhir ini, aduh. Tapi ya aku tuh bingung ya sama para pejabat ini ya. Udah tahu sekarang itu banyak banget yang pada ditangkepin. Masih aja mau korupsi. Nggak kasihan anak-anaknya, nggak kasihan keluarganya, nggak kasihan keluarganya lah. Makanya sekarang itu kalian kalau memang kepengen jadi pejabat, kayak dulu deh sebelum jadi pejabat. Kayak dulu jadi pejabat, kalau memang kalian pengen untuk masyarakat ya. Siap-siap menuju 20.000. Aku sih prediksi akan di atas 20.000 bahkan loh. Menurut aku ya. Makanya aku dari sekarang udah bayar biaya sekolah anakku, tempat tinggal anakku setahun ke depan. Pusing lihat negara begini.
Dulu perasaan tahun waktu Krismon nggak separah ini sih. Dolar naik pusing emak juga, kasihan rakyat Indonesia. Iya, kasihan. Lagi aku banyak karyawan. Pendapat Kak Fitri tentang tadi udah dibahas. Kalian baru masuk ya. Bahas apa lagi kita guys? Nah sekarang nih ya, balik lagi nih ke usaha-usaha UMKM. Tapi yang sudah kaya juga tetap korupsi. Bu memang nggak tahu diri itu, nggak tahu diri bener lah. Makanya kalau ada ya tes otak gini nih, orang jadi pejabat udah kaya, lu mau korupsi nggak nanti kalau ngeliat uang gitu? Apa itu? Bukan punya teteh. Enak aku, apalagi tuh korupsi yang apa tuh? MBG. Masih pagi udah cantik. Makasih habis olahraga. Padahal belum mandi ya Bu? Belum mandi. Mantap. Pajak normal kok, nggak ada spesial lagi untuk UMKM. Makanya itu. Iya. Makanya sih. aku tuh sampai Tuhan, sampai udah nggak bisa komentar lagi. Nih kalian berasa ya kemarin-kemarin nih yang pada mendukung yang urusan skincare saling ngancurin produk tuh, kalian rasa sekarang. Kalian rasa, coba skincare dibikin di lokal, nggak usah impor. Lapangan pekerjaan kecipta, kita orang Indonesia pakai produk sendiri. Kalian sih ngedukung kejahatan. Gila, ntar muka kalian pada bluwek kalau produk impor. Kemarin aku lihat tuh produk-produk yang impor disita sama BPOM, berapa puluh miliar tuh disita. Artinya apa? Peredaran impor produk impor itu udah semakin terjepit, dibatasi. Nah, bagus BPOM. Sekarang tinggal urusan kita adalah memajukan lagi produk lokal, brand lokal. Makanya aku suka tuh. Tadi ada Easymed nonton, komen dong, aku mau pin lagi Easymed biar kalian itu yang pada punya produk masukin ke Easymed. Cahya ganti Mbak Yani aja kepala MBG-nya Kak. Kamu aja kepalanya, kan kamu udah punya ternak sapi. Yani wakil, setuju aku itu. Minimal kan makan MBG itu ada daging sapi, bukan ayam dipotong 12 atau berapa. Kemarin lagi rame itu. Andai kata di Indonesia ini tidak ada korupsi, kalau begini aku setuju dengan mungkin Indonesia bisa menerapkan hukum kayak di China, yang korupsi dihukum mut. Nih, makanya aku suka nih ada Easymed. Sebagai bentuk dukungan aku masyarakat Indonesia untuk produk lokal itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih yang sudah menciptakan Easymed ya. Kalian yang punya skincare, kalau susah nanti jualan juga di online juga potongannya banyak katanya kan, mending kalian masukin ke Easymed. Dokter-dokter nanti yang misalnya orang males bayar konsul dokter mahal, daftarlah ke Easymed karena di Easymed itu semua murah. Bisa konsul online dokter itu berapa kemarin tuh? 50 lagi diskon jadi 35. Tuh jadi 35.000. Mungkin kalian kalau ke dokter paling murah 300.000 mungkin ya, ada yang 500.000 bahkan ada yang jutaan. Kalian masuk tuh ke Easymed, uangnya buat kalian sendiri, para dokter lumayan penghasilan sampingan. Dan ini bisa berlaku buat seluruh Indonesia ya. Karena menurut aku skincare itu lebih mantap kalau dibarengi dengan konsul dokter. Betul. Lihat dulu muka jenis kalian, apalagi anak-anak remaja yang jerawatan, yang Jangan ke bawah yang viral. Belum tentu ibu-ibu yang pada melasmaan mukanya. Tuh, untuk konsultasi dan pembelian skincare resep dari dokter bisa Easymed ya Kak. Oke, nih aku pin yang ini deh. Tuh, ini bentuk support aku untuk Easymed, untuk produk lokal. Gimana pin? Nanti pin. Kalian weekend ini ngapain netizen? Ada yang mau bertanya nggak tentang gosip, tentang berita-berita, tentang kulit? Mumpung ada Easymed di situ tuh, kalian mungkin bisa bertanya-tanya.
Kalau Bopeng jadi pejabat gimana? Muka kalian Bopeng semua. Paksa suruh pakai skincare yang bikin dia Bopeng. Dia lagi anteng katanya guys. Sekarang geda berusan dia katanya aku kemarin ada yang ngirimin money laundering apa cici-cici gitu. Dia kebanyakan main sama penjahat jadi otaknya jahat terus. Dia yang ada dia jadi di atasnya presiden guys. Kalau dia jadi ini orang dia urusan skincare yang remeh-temeh aja dia wannabe ketua geng sindikat. Untung ada nepos, tak lindes gagal dia. Coba kalau nggak ada nepos, apa jadinya urusan skincare ini? Para penjahat berkuasa. Percuma kita bayar pajak untuk gaji BPOM dan lain-lain kalau ada pemeras. Makanya aku suka banget balik lagi nih ada EasyMed the best pokoknya. Kalian harus download itu aplikasi. Muka aku tuh semenjak aku punya klinik, mungkin teman-teman yang ngikutin aku sebelum aku punya klinik nggak sebersih ini ngeliat muka aku, karena dokter Rudi ngejaga muka aku. Kalau aku beli skincare, aku tanya dia, dok aku beli ini mau ganti ini, dia baca dulu tuh ingredientnya apa. Nggak bu ini jelek bu, ini ada ini, ibu kulitnya nggak perlu ini gitu. Makanya ada EasyMed ini bagus nih. Kalian bisa berlangganan dan mungkin bisa seminggu bisa ngobrol sama dokter mengikuti perkembangan kulit kalian. Setelah tebus resep dan setelah memakai produk yang direferensikan oleh EasyMed ini, oleh dokter di EasyMed. Kalian bisa kalau misalnya nggak ngaruh ini, nah kalian bisa komplain juga di situ. Bisa. Udah tadi sayang, nih aku sudah menanggapi tadi, baru gabung ya. Yan minta power bank dong, ini habis. Kabelnya tinggal kabelnya. Kafit the best, terima kasih. Kamu lebih the best lagi netizen karena kamu semua mau diajak pintar. Bopeng bertopek otak heng. Sekarang Bopeng lagi jadi gibahan aku sama owner skincare. Aku punya grup guys sama owner skincare, ngakak-ngakak gitu. Ngakak-ngakak. Orang yang bisa di-download di App Store dan Play Store ya Kak untuk konsul di EasyMed. Iya benar. Kalian bisa download di App Store atau Play Store ya untuk EasyMed. Padahal kemarin aku tuh kasih hadiah buat kalian yang mau coba download dan order skincare konsul dokter di EasyMed. Aku mau bayarin. Belum ada yang ini ya? Belum ada pemenangnya. Bukan yang ini sayang, kabelnya yang kecil. Oh kabelnya aja teh. Kabelnya aja. Kak diomongin Kak Rose di TikTok. Iya dia udah WA aku. Kak aku mau ngomongin kakak Gidah. Tak bilang gitu. Yang penting tujuan kita sama, nyikat si Bopeng. Kak Rose udah pamit sama aku. Gidah aku mah orangnya nggak peduli guys. Aku mah nggak peduli. Dia mah yang penting kita satu tujuan. Mau kayaknya aku diapain pun aku nggak peduli. Kalau Rose udah izin sama aku. Kalian mau lihat buktinya? Ada. Tuh, karena niat dia apa? Niat dia mau jualan dan edukasi. Kalau misalnya tentang ini di apa? Tuh, halo Kak Fitri, aku bilang Kak Fitri wayang aku nggak apa-apa ya gas. Aku bilang nggak masalah aku mah, nggak masalah guys. Yang penting tujuannya sama. Rose itu tujuannya sama untuk edukasi dan menciptakan dunia skincare itu kembali seperti dulu. Nah terus juga foto, katanya aku foto dengan siapa kemarin, dengan teman-teman yang pada tobat jadi gibahan lagi. Ngapain digibah-gibahin? Aku tuh nggak perlu orang lain untuk nyikat orang yang kurang ajar sama aku. Aku juga punya mulut dan punya jari. Kalau mereka mau berteman sama aku, mau berkawan, mau tobat, aku rangkul lah, hayu gitu. Iya, nggak usah komen julid-julid. Pokoknya tujuan selama satu tujuan sama ke depan untuk menciptakan dunia skincare ini aman kayak dulu lagi, gas ya. Jadi ada yang orang-orang yang merasa oh aku ini merangkul, oh aku ini enggak, otaknya jongkok.
Gak ada urusan, aku gak perlu orang-orang untuk membantu aku bersuara atau membela diri aku sendiri. Bisa punya mulut sama punya jari. Kalau ada teman-teman yang mau udahan nggak mau onar-onar, ya aku bangga gitu loh. Ya udah, kita ke depan kembalikan lagi dunia skincare seperti dulu, kembalikan lagi pekerjaan influencer seperti dulu, biar kalian itu punya pekerjaan lagi. Sekarang gara-gara onar berapa tahun ini kan semua mati ya, semua jadi kehilangan pekerjaan, produk orang hancur gara-gara si Bopeng dan sindikatnya itu. Ya aku sikat lah, nggak bisa begitu. Buat apa aku minta dukungan dari orang-orang gitu. Aku juga mampu guys, aku tuh nggak secemen itu. Tapi kalau ada mereka memang mau tobat, ya iya. Makanya aku juga udah bilang sama teman-teman aku kemarin, yang udahlah kita ngapain, toh aku duduk sama kalian juga, aku nggak pernah nyuruh kalian onar, nggak pernah nyuruh kalian ngatain si A, si B, si C, nggak perlu, karena harus ada yang stop gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang nyebut nama aku, nyikat aku, nggak bilang dulu sama aku sikat. Nah kalau Ros kan udah memang WA aku, ya nggak apa-apa Ros, selama untuk tujuan yang sama, edukasi, nggak apa-apa. Gitu. Kalian yang mendukung aku terus untuk kenyamanan para pedagang skincare, dan kalian ya owner skincare nih, kalian harus terima kasih sama Reza Gladys, karena dialah kalian bisa nyaman jualan. Kalau nggak karena dia, nggak ada skincare kalian ini, nggak ada kalian bisa jualan di TikTok di mana, nggak ada. Kapan ke Bali? Ini aku lagi atur nih sama teman-temanku pada ngajak ke Bali. Mereka ngajak tanggal 16, tapi aku tanggal 20 ke Korea. Gimana dong, bingung. Di salon lagi buka loker, buka. Kamu DM si JPU Hong, ya Nek. Tuh, lagi buka. Iya DM. Jadi masalah kulit itu nggak sesimpel, pengalaman aku ya, masalah kulit itu nggak sesimpel kalian ngeliat iklan ini, mukanya bagus. Ya namanya iklan, pasti nyari orang yang mukanya celing. Tapi dengan adanya EasyMed, kalian konsul nih, muka saya begini, kira-kira yang mana yang cocok. Kan pasti dokternya bacain ingredientnya apa nih yang buat kalian cocok mukanya. Boleh dong, ketemu di Bali boleh. Kalau nyari aku di Bali, aku tuh wajib pasti ke Kudeta. Nah udah, itulah tempat yang gak pernah aku lewatin kalau berkunjung ke Bali, ya Kudeta. Kok aku lapar ya? Bolehkah aku makan? Boleh. Nah, panasin yang panas. Boleh nggak aku ngobrol sama kalian sambil makan? Bandung, harusnya aku hari ini ke Bandung, ke ulang tahun anaknya Bu HS. Tapi aku ada tamu tadi pagi, baru pulang dari Melbourne. Jadi aku nemenin mereka, dia pulang. Aku batal ke ulang tahun anaknya Bu HS. Pasti nanti kubu sampah itu kalau nggak ada aku datang, iya nggak diundang, pengen banget diundang, cuy. Pengen banget ya, sebelum aku digiring-giring nggak diundang, aku liatin dulu WA Bu HS pagi-pagi ya, biar kalian itu nggak ada celah. Kalau si Bopeng kan bilang aku dilepeh sama SS, ya emang siapa dia bisa ngelepeh aku juga nggak ada masalah sama dia. Tuh jam 6 pagi Bu Heni udah WA, Kak datang kan? Heni Sagara, Kak datang kan? Tuh ada silet mau wawancara, udah sering dia wawancara aku mau ngapain, udah sering. Aku ada tamu dari Melbourne, bingung mau ninggalinnya, terus dia sedih, ih kakak, udah gak ada masalah aja. Jadi sebelum kalian bilang gak diundang ini itu, udahlah kalian itu gak punya cara lagi untuk bikin aku emosi. Pokoknya doakan anak Bu Heni menjadi anak yang hebat, kuat. Aku doakan dari sini walaupun aku nggak bisa datang, doa aku menyertai. Jadi anak yang baik. Ya apapun masalahnya yang terjadi di orang tua, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang kuat. Kayak Naira Keira, Renzo. Aku nggak tahu kalau si Bopeng diundang nggak ya. Assalamualaikum Makassar.
Di Antos upami ka Sukabumi, Minang ka Sukabumi. Coba sekarang aku mau bertanya nih, siapa yang tahu yang sudah download Easy Map? Oh ini. Aku enak kalau hari Minggu bisa cheating makan apa aja. Nasinya dikit aja. Nggak disuntik kan? Nggak. Kalian udah makan belum? Coba sekarang aku tanya sama kalian. Kalian mau hadiah aku apa? Hadiah dari aku apa? Atau kalian mau aku kirimin konsul bisa langsung di kita sama dokternya. Aku sih lihat kalau lagi ngoceh. Aku sambil makan ya. Boleh kan? Sayang mami. Lagi apa kamu, Nak? Uang jajan. Guys bilang ada Mau mau uang jajan. Dipalak anak di live, guys. Naira, mami lagi makan soto kesayangan kamu tuh. Aku tuh kalau dipalak sama anak seneng tau. Kayak dibutuhin gitu. Kalau kalian dipalak, kalau kalian kalian Lagi dimarahin. sikat toilet. Lagi sikat toilet. Ah, kasihan. Anak aku tuh belajar tuh, lagi sikat toilet sambil malak ibunya. Kalau aku dipalak sama anak aku seneng karena aku merasa dibutuhin. Kalau kalian malak ibu kalian dimarahin apa disenengin? Dibutuhin. Naira. Dibutuhin. Yang bersih, Nak, nyikat toiletnya, Nak. Kamar mandi itu harus bersih. Aku ngajarin anak-anak aku tuh nomor 1 kamar mandi. Kamar mandi itu harus bisa ditidurin, guys. Harus bisa rebahan. Itu baru bener bersih. Kalau ke kamar mandi orang kotor tuh aku berpikir nih orang yang punya rumah pasti jorok gitu. Ikut live, oke. Coba liatin ke netizen. Kalau kamu go live with Naira. Kalau kamu anak yang hebat, mana Nak? Mami udah invite kamu sayang. Halo. Tuh lihat lagi. Lagi ke toilet sambil joget-joget. Mamanya sambil makan. Aku Ya. lagi suka toilet, guys. Aduh, headsetku. Nah, kedengeran nggak? Kedengeran mana toiletnya bersih nggak? Kamar mandinya coba liatin ke netizen. Ini tunggu, lagi beberes. Ini tinggal lagi dilap-lap. Tuh. Keren anak mami rajin. Kenapa nggak connect ke headphone aku ya? Kalian tahu nggak sih guys? Mandiri ya. Aku tuh paling cemburu itu paling sirik itu sama anak aku. Aku nggak pernah sirikin orang lain. Aku sirikin anak aku karena hidup dia ini hidup yang aku impikan waktu remaja. Pengen kos-kosan. Aku nggak pernah. Kalau kamu tanya, Kak, kamu iri sama siapa? Sama Naira, sama Keiran. Kenapa? Sumpah. Kalau orang bertanya, Mami itu jealous sama siapa? Mami jealous itu nggak sama orang lain. Mami itu jealousnya sama anak-anak sendiri. Karena kamu bisa hidup sendiri, kos-kosan. Mami kan dulu belum sempet. Iya. Makasih, Anaknya Mami. cantik sekali, Masya Allah, tabarakallah. Makasih loh, guys. Aku lagi nggak pakai makeup. Jam berapa sayang di sana? Mau jam 9 malam. Masak apa tadi? Makan apa? Tadi Raisa masak kayak daging pakai jamur enoki gitu. Terus kita makan bareng. Terus sekarang kita lagi pesen pizza. Oh my God, 2 kali makan. Yoi dong. Laper dong.
You know Naira, di Apa? Indonesia sekarang ada aplikasi namanya EasyMed. Izin Met itu apa? Itu like pinter banget yang bikin itu. Mami seneng banget kalau ada orang-orang yang ngambil celah gitu. Dia itu kayak aplikasi, dia bisa konsultasi sama dokter online. Terus di dalam EasyMed ini banyak produk-produk bagus di dalamnya. Jadi kalau misalnya kayak kamu ya mau konsultasi, oh kok muka aku begini ya, misalnya musim dingin nih kering, terus kok tiba-tiba muka kamu berjerawat atau apa, kamu bisa konsul dokter online. Nanti dokternya kasih resep dan langsung obatnya itu, skincare-nya itu langsung dikirim ke rumah. Canggih kan? Canggih banget. Canggih banget. Tadi aku habis ke toilet, guys. Karena aku nggak suka banget toilet jorok. Nah, tadi pada mami baru ngomong gitu. Nggak suka banget toilet jorok. Aku nggak pernah ngajarin anak jorok. Mami, jadi Mami kalau aku palak happy gitu. Kalau apa? Kalau aku palak happy. Iya. Kenapa happy kalau dipalak? Kalau I dipalak feel, anak. I feel you need me gitu. Ya iyalah, mau dipalak mau enggak, I always need you, Mami. I always need you. Karena Mami emotional support. Kalau aku lagi stres, Mami aku lagi stres. Nah, dengar kalian, dengar. Jadi sebaik-baiknya ibu itu adalah sebagai sandaran apapun anaknya, sebagai yang dipalakin, sebagai tempat curhat, sebagai Real. apapun. Nah, Real. jadi kalian. Aku kemarin ketipu sama Uncle Chen. Dia posting foto, terus kayak badannya bagus banget. Terus aku bilang, Uncle Chen kok bisa nge-gym jago banget. Terus katanya AI. No. Nah, dia badannya kecil banget, sekarang six pack-nya jadi lagi. Iya, aku ngeliat di Instagram. No, Jadi bukan lagi AI, loh. itu dia. Real. Itu dia beneran. Mm-mm. Wow. Dia lagi nge-gym banget tiap hari. Mm-mm. Si Jojo apa kabar? Jojo lagi happy, banyak temen yang nginep di rumah. Ih, seru banget. Tapi tadi malam jam 12 malam kan dia tidur sama teman-temannya kan. Jam 12 malam Mami kaget, tiba-tiba ada orang di tengah-tengah Mami. Ternyata dia pindah. Terus Memang ya, anak terus dia Mami bilang, nggak bisa. belum tidur kan, what happened? Mami bilang, aku nggak bisa tidur katanya. Oh, nyari Mami. Tidur, dia udah Mami pelukin baru tidur. Guys, aku punya tanggapan. Punya apa? Aku punya tanggapan. Tanggapan apa? Menjadi garda terdepan untuk buah hati. Iyalah, tadi itu aku bahas masalah apa, tanggapan apa kamu dulu deh. Tanggapan aku adalah mama aku tuh lucu banget, guys. Aku pernah bikin edit di TikTok. Edit isinya mama aku. Dan lucu banget, guys. Waktu itu aku pernah gabut. Dan aku tuh nggak pernah bisa ketawa sampai sakit perut with anyone kecuali my mom. Karena aku kalau udah sama Keira, terus mama aku ngoceh, itu udah lucu banget, guys. My mom is the funniest person ever. What happened? Mana? Because inget gak, jadi semalam aku ngeliat galeri kan, terus aku ngeliat, ini bingo apaan? Terus ternyata aku bikin bingo sama Keira pas kita ke Australia bareng, kayak Mami trip ini bakal ngomong apa? Ngomong apa Mami? Nah, fotoin nak, ini di sini nih bagus nih. Gitu. Terus ada lagi, Mami kalau pesen makanan kan kalap ya kadang-kadang ya. Jadi Mami pesen gini, terus Mami cobain satu. Nina, nih, cobain nih, udah makan Nina, nih cobain nih. Tapi ternyata Mami cuma makan satu. Lalu kenapa kalau enak cuma makan satu slot gitu kan? Lucu aja gitu menurut aku ngakak sendiri.
I don't know, my bad loh. Mami tuh kalau pesan makanan itu memang nggak bisa ada batasan. Sama. I'm sorry, my bad. Kan teman-teman Mami kalau pergi makan sama Mami, mereka nggak mau pesan, udah lah katanya nanti Fitri pesennya banyak banget. Iya. Nggak apa-apa. Jadikanlah aku tong sampah, biar aku makan semua. Aku excited banget. Pengen Mami tolak bala pulang. deh. Iya, aku tuh tolak bala buat anak aku. Tolak bala apa? Tolak bala itu like menolak segala kesedihan. Oh, wait, I don't get it. So I'm like medicine for you. Oh iya, Ya, real. iyalah. Nggak pernah bikin anak stres, merasa disayang. Terus. Cantik, jadi makanya anaknya juga cantik. Jangan iri. Kalau kalian mau kayak aku dengan anak aku, jadikan dia kawan. Aku nggak pernah marah-marah. Mami pernah marah nggak sih sama kamu, nak? Sebenarnya nggak pernah marah, tapi kita pernah berantem. Mana? Oke, ini cerita pas masa SMP, guys. Jadi, maklumin. Aku pernah bangun tidur, masih ngantuk. Terus aku kentut, gak sengaja kentutin muka mami. Terus mami marah. Terus akhirnya aku bilang, terus aku bilang, Mami, kentut itu panggilan alam. Maminya makin menyala. Ya benar. Mami ingat itu. Ibu marah. Ya, karena aku tuh nggak tahu ya. Aku tuh nggak suka banget lihat perempuan itu buang angin sembarangan sama yang gini, gitu tuh. Bener-bener aku benci banget, guys. Begitu ada Iya. anak aku begitu, aku tuh langsung, nah, gitu. Iya, tapi mami, masalahnya begini. Anak mami yang ini tuh, preman nih. Gimana? Emang. Aku Benar-benar tuh preman. Tapi Mami nggak pernah marah-marah yang kayak, Yang gak jelas enggak lah. kayaknya aku nggak pernah marah deh. Yang misalnya urusan apa gitu, nggak pernah. Kalau nggak ada alasannya, mami mah nggak pernah marah-marah. Ada yang nyamber, marahnya sama gue. Kan. Oh, ya bener. Dia kan Tom and Jerry Mami. Makanya kalian cocok, husband and wife. You know, Naira kemarin ada cerita. Apa? Mami kan swim fest Jojo ya. Hah. Terus itu Mami jalan nih, Mami jalan. Terus Uncle Chen ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu tuh salaman sama Mami, salaman sama Uncle Chen cipika-cipiki. Mami nggak dicipika-cipikiin. Naira, kamu di ini Kok hilang? kok hilang? Masukin aku lagi deh. Enggak, ini ada. Ada. Aku nggak kelihatan video aku. Udah. Udah. Akunya nggak kelihatan, bentar. Itu ibu-ibu. Bercanda guys, aku juga kenal sama dia. Bercanda. Coba siapa yang udah download EasyMed di sini, mau nggak aku kasih weekend berkah? Aku beliin skincare. Mau nggak? Gimana caranya nge-invite Naira lagi? Naira. Udah kelihatan belum? Udah, ada. Oh, oke. Hai guys. Masa Mami mau kasih giveaway dulu hari Minggu. Siapa yang Oke, giveaway apa? Mami mau traktir netizen skincare dari EasyMed, tapi harus download sama konsul dokter dulu.
Nanti kalau kata dokternya ini skincare yang bagus buat dia, mami yang bayarin. Hmm. Hmm. Karena mami Ambil pengen tuh. mensupport, mami mau mensupport anak-anak Karya anak bangsa. anak-anak bangsa yang punya inovasi-inovasi keren. Jadi harus disupport. Ini Easy Matte ini Real. menurut mami keren banget karena khusus untuk kecantikan kulit wajah. Ya kan biasanya konsultasi dokter kan kayak untuk ya kesehatan general gitu kan. Udah ada aplikasi-aplikasinya kayak Halodoc gitu-gitu. Tapi kayaknya kalau kecantikan and like skincare and masalah perawatan belum ada. Makanya menurut aku keren. Anak aku aja pinter. Pinter anak aku aja. Masa kalian yang masih tinggal di Indonesia nggak download? Ya guys, download guys. Support karya anak bangsa. Please. Biar aku mau balik. Ini natural, nggak ada endorse ya. Ini natural anak aku mensupport karya anak bangsa. Guys, Anis, jujur udah nih guys, kalau jujur aku lagi happy banget tau. kenapa Karena nak? aku lagi happy banget karena netizen udah capek ngehujat aku. Udah pada tobat nak, banyak yang tobat nak. Makanya kalian tuh taubat tahu nggak sih? Gue anak umur 20 tahun dihujat-hujat kayak begitu nggak ngotak. Udah gitu kamu malah menyala lagi. Kan harapannya tumbang. Mana lah anak Fikri Sahutaru tumbang guys? Mana itu ada cerita? Nggak ada yang tumbang guys. Malah tambah semangat. Dengar. Tapi nak, Aku tuh mami tuh pengen sampai kayak mami tuh sampai malas cerita sama kamu. You know, yang apa? tadinya jadi haters mami pada datang minta maaf semua, hampir semua. Datang ke rumah. Ada yang datang ke rumah, ada yang WA, ada yang mami akhirnya mami ajak makan, terus udah mami maafin semua. Bagus lah. Biar haters pada tumbang semua. Saya baru tahu kamu dihujat dia. Iya kena. Makanya Guys. kan aku sekarang makanya aku tuh udah nggak biasa biarin lagi kalau ada orang-orang itu seenaknya ngebully aku karena dampaknya pasti ke anak aku. Sebelum nyampe ke anak aku lindes dulu gitu. Nggak ada. Guys, ini ya aku ceritain ya. Aku tuh dari umur 14 tahun dari COVID itu udah kena. Sama si Udah Yoke. kena sama si Yoke. Itu udah kena tuh sama si Yoke. Dia tahu itu, lihat aja tuh di buktinya kan 2020 sama aku. Terus kalian bayangin deh. Banyak yang bilang, aku nggak sopan, aku ginilah, aku gitulah. Dia udah dewasa, first of all. Dia udah dewasa, pertama. Kedua, dia tahu aku anak kecil. Aku literally umur 14 tahun. Dia ngehujat mama aku, dia ngehujat aku. Adik aku aja sampai dibawa, adik-adik aku. Semua. Terus dia bilang, iya nih nggak sopan nih ngeluncurnya kayak begitu. Bayangin aja deh reaksi anak umur 14 tahun tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Makanya aku tuh bingung, kayak orang-orang bilang kayak, oh si Naira ngeluncur gini itu. Namanya juga masih naif gitu loh, anak umur 14 tahun. Bayangin ya. Dilindes ya Adriansa. Ya pokoknya intinya gitu ya. Intinya aku sering menjelaskan ke kalian kenapa aku ini tidak bisa membiarkan lagi pembuli seenaknya sama diri aku karena bakal impactnya ke anak aku. Sebelum merajalela aku lindes. Kalau sekarang si Yoke udah ditahan, aku sudah maafin juga. Naira juga sudah maafin. Semua suami aku semua udah maafin. Semoga dia belajar bahwa dari ketak-ketik menghujat dia itu akhirnya membawa dia ke penjara. Juga teman-teman yang sudah tobat ya, karena aku tuh paling males ngelaporin orang karena menjarain orang itu gak enak guys. Menjarain orang itu bener-bener gak enak banget. Secara mental gitu. Itu kepikiran. Kayak Naira hidup. Terus kayak the past is in the past, dia juga udah minta maaf dan aku kayak maafin gitu. Cuman kalian bayangin aja, kalian ngambil kertas, terus kertasnya digidi-gidiin, terus dibuka lagi, nggak akan sama kan kertasnya. Betul. Itu pasti akan ada tuh di cerita hidup aku. Aku pernah dihujat sama orang 6 tahun di internet. Ketemu aja nggak pernah, kenal aja nggak pernah. Kita baca-baca dulu komen sayang. Semoga Allah melindungi kalian sekeluarga ya Mbak Fitri. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah aku selalu kuncinya satu sih guys, berserah diri dan menyerahkan semua ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya sekarang sampai aku semurka ini,
tim yang nggak pernah ngebully siapapun bagus. Kalau aku sampai semurka ini dan tidak bisa membiarkan lagu siapapun ngebully aku, kalian sudah tahu alasannya apa. Dan sekaligus aku juga mencontohkan ke kalian semua yang bermain sosmed, kalau dibully lawan. Tapi kalian jangan memulai dan jangan ngebully karena luka hati orang dibully itu susah sembuhnya gitu. Tapi Ya, kalau sekarang kalian ngebully terus kalian dibully balik, ya rasain. Kayak contohnya aku sekarang sama si terpidana, aku nggak akan diem kalau dia ulah ketik, aku akan lawan. Sampai aku juga udah pernah bisa bikin podcast kan sama Densu. Sampai menutup mata kalau dia nyerang aku akan lawan. Aku lindes dia, nggak akan bisa. Emang siapa? Nggak ada kontribusinya buat hidup aku. Cuman sekedar dipuji kalian netizen, nggak perlu. Aku nggak perlu validasi dari netizen. Validasi aku tuh untuk diri aku sama anak aku. Kalian period. netizen mau apa nggak ada urusan. Yang penting kalau aku dihina talindes, nggak ada urusan. Ya, kayak nggak ada gunanya aja gitu loh. Nggak ada guna. Kayak validasi tuh yang paling penting kan dari keluarga kita, dari saudara-saudara Tuh. terdekat, dari diri kita sendiri tuh yang paling penting. Anak Ngapain? anaknya punya mami garda terdepan ya iyalah pasti garda terdepan. Dan aku juga garda terdepannya mami, karena Karena garda terdepan aku pun anakku didikan yang sangat baik, nggak pernah ngebully karena sadar diri belum tentu diri ini suci. Masya Allah benar. Lawan biar kayak sedikit membusuk. Ya udah lawan lah. kayak aku tuh bingung. Sedikit keadaan sudah membalik. Lihat nih, aku live tidak ada satupun haters, tidak ada satupun buzzer dari tadi. Aku nggak nemuin orang ketik-ketik kayak dulu lagi. Nggak. Karena apa? Karena aku speak up. Karena aku tidak membiarkan orang yang nggak percaya jadi percaya, orang yang percaya jadi benci. Nggak ada. Tak sapu bersih pokoknya. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Iya, betul. Makanya kita itu guys kan ini kan keributan ini terjadi urusan karena skincare. Makanya aku tuh kalau ada orang mau mempromosikan skincare-nya, aku tuh seneng banget. Ilina, Mami itu bilang sama orang-orang yang punya skincare ya, kamu diem aja, kamu fokus aja kepada inovasi dan jualan. Urusan media sosial yang pada ngehancur-hancurin produk biar urusan saya. Karena sebagai anak bangsa juga Mami punya tanggung jawab untuk mirroring perbuatan penjahat di dunia maya. Apapun resikonya Mami akan laluin. Itu sebagai amal ibadah Mami di sosmed untuk memberikan ketenangan, kedamaian orang-orang Fitri Salutari versi old dan Gen Z. Mami harus memberikan kenyamanan dan perlindungan ke orang-orang di dunia maya. Jadi kita di dunia nyata aja punya amal kebaikan yang harus kita lakukan kan ya. Sekarang kalau di dunia maya siapa yang berani nyikat-nyikatin orang-orang yang menggunakan black campaign dan lain-lain kalau bukan Mami, karena Mami nggak peduli ya, Mami nggak peduli at all dengan image dari netizen, karena netizen yang ingin kedamaian, netizen pintar pasti setuju dengan apa yang Mami lakukan. Tetapi netizen yang nggak ada brain ya pasti nggak mau. Aku Terus juga kayak, seorang baca nih nak, aku juga seorang ibu, apa tuh tadi? Aku juga seorang ibu, anaknya sudah kuliah sama kayak Naira, dan sedikit banyak aku pakai parenting kayak Kak Fitri lakukan ke anaknya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Sweet. Ya, pokoknya itu guys cerita. Makanya kalian tuh kayak gak percaya banget. Aku tuh sempet dihujat segitu lama. Real, believe me. Tapi this is make you strong ya. Oh ya, tapi kayak menurut aku nggak apa? Bener. Apa sih nih Aisna nih? Angkat cewek netok. Oh, what's up? Yo, Naira, I discovered something that to fuel my What? ADD. Right? Feel your what? My ADD. What is this? It's a printer. It's Nimbot, so you can just like label everything. You know Oh my God. how anal I am. I'm like labeling everything. So cool. Lebih Oh, itu kan baju autistic. gua dong. Apa sih? Baju gym gitu apa? Tahu nggak?
tolong labelin, Saving it for myself. I'm stupid. labelin baju tidur gitu. Salah sendiri dia ngomong di sini kan jadi mami suruh ya. Mami Iya. mau buka lemari baju tidur mana, baju olahraga mana, semua bukain satu-satu. Kalau gini kan di labeling. Jadi mbak-mbak Iya. tahu naruh ini mah. Saya gimana caranya? Gitu. Ya. Oh my god. Memang Uncle Chen tuh tiap minggu tuh ada obsesi barunya. Obsession. Bebasin guys. Obsession. Obses. Tapi ada hasilnya kan, Nay? Katanya dia bilang badan lu II kurus. No, gue bilang enggak. You look AI generated now. AI. Badannya insya Allah. Gemes lah pakai. Biar kita semua bilang anjay. 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 Iya guys, pokoknya mah hidup ini ada Aunty Ella tadi di sini dari Melbourne tuh. Kalau di Kanada kan ada tuh, ini nih Instagramnya ini nih. @titikla2314. Tante Maya. Kalau di Kanada kan ada Tante Helen, kalau di Melbourne ada dia. Tuh enaknya kita itu punya teman di mancanegara itu begitu, kita bisa jadi saudara dimanapun. Aku nggak khawatir Naira misalnya karena ada Aunty Helen di sana. Terus di Melbourne ada Aunty Maya. Yoi. Gitu netizen. Ayo kalian Tapi mau yang bertanya apa lagi? Udah ada belum yang lihat tur Ariana enggak? Lihat tur Ariana Grande enggak Naira? Nggak kesini tapi aku nonton Olivia Rodrigo nanti Desember Oh my god, di mana? di Rogers Arena. You know, mami nonton FC. Apa sih itu? Mami kok jadi nih ya, Mami tuh dulu ya ngehujat boy band. Aku kan suka BTS, Mami bilang, "Ih, apa sih?" Terus kayak sekarang Mami suka boy band. Ya makanya kan itu eranya mami. Salah juga. Oh. Kan era mami FC is the best. Tapi Naira. ganteng. Iya kan? Ganteng banget. Oh. Oke, guys. Tapi dia tuh bukan boy band, nah. Dia tuh katanya sih mereka tuh nggak bisa nyanyi, bukan boy band. Itu ada drama series dulu tuh Meteor Garden. Zaman dulu kan film atau cerita seri itu kan masih sedikit, nggak kayak sekarang. Nah dulu itu booming banget, pokoknya FC banget itu. Bukan penyanyi, mereka bukan penyanyi, tapi mereka itu bikin cerita itu yang bener-bener orang itu terhanyut gitu, sampai viral banget lah zaman dulu. Nah sekarang itu mereka datang ke Indonesia kayak orang-orang yang seumur mami dulu, masa remaja segede kamu gitu, jadi mengenang masa lalu, wannabe Seru. wannabe sancai. Aku suka ya, aku sampai cerita ke to my friends and stuff. Mami aku tuh ya ngefans banget sampai bikin AI edit tahu sama tuh cowok-cowok brondong. Ini si dia ini yang bikinin. Nah dia nih, mami yang disalahin. Dia tahu ya, mami aja ngakak-ngakak. Anak kan Lucu mami banget. Bronces. Gak suka mami, cuman Iya. that time, Yang main sama Bronces kan bukan Mami. bukan that time mami ikutin seri si Meteor Garden itu seru. Saya sampai bela-belain ke Taiwan Mbak Fitno, ada yang lebih parah dari itu. Si Mbak Yulia sampai ke Taiwan dia. Lucu banget. Ini siapa nih yang udah download EasyMap mau aku traktir skincare? DM ya. Kalau udah terus konsul dokter, nanti resepnya aku yang bayarin. FC itu BFF-nya drama Cina. Nah iya. Tahu. Itu. Oh, nyari air putih di mana? Itu teman mami itu semuanya pada histeris naik aja. Mami sih tapi nggak sampai naik banget ya nak ya. Ya mami tahu kan mereka lewat depan mami tuh. Mami udah tahu nontonnya harus duduk di sebelah kiri karena teman mami bilang kamu jangan duduk di sini, kamu di sana karena kan kita beli tiket banyak tuh.
Kamu duduknya Hah? di sana, nanti itu mereka itu jalan di pinggiran situ. Jadi Sampai mami apal. ternyata mami pindah. Tapi dia lewat di depan. Tapi mami nggak yang seru, nggak begitu juga. Mami lihat, oh iya cakep ya gitu. Nggak Oh, terus ganteng ya. Wih, bronces, bronces. kakak Naira keren sih sama kayak maminya. GR deh. Guys, jangan gitu. Aku GR. Mami aku tuh keren banget loh, guys. Aku tuh proud banget punya ibu kayak Ibu Wow. Fitri. Wow. Sarang hei, sarang hei. Oke. Ya. Aku sedih banget Ariana Grande nggak kesini. Padahal mau nonton. Tapi nggak Iya. apa-apa. Aku nonton my number one artist, Olivia Rodrigo. Aplikasi apa Kak Fitri? Aplikasi EasyMed sayang. Aku mau traktir skincare dari aplikasi EasyMed. Untuk muka kalian yang cocok itu apa? Nanti kalian download dulu aplikasi EasyMed-nya, terus kalian konsul sama dokter, kalian liatin muka kalian. Nih dok, kira-kira muka aku tuh butuhnya skincare apa ya? Nanti ditulisin resep, nanti kalian kirim ke aku resepnya, aku yang tebusin gitu. Enak loh. Real. Sebagai support aku ke produk anak bangsa yang keren banget. Karena baru pertama kali ada aplikasi kecantikan di Indonesia, Naira. Ini namanya EasyMed yang punya teman mami. Terus dokter Rudi, dokter mami masuk ke situ. Hmm. Jadi mami support mempermudah. Kalian tuh bisa sambil rebahan, nggak usah ganti baju, nggak usah naik mobil, nggak usah parkir, harus ke klinik konsul. Kalian bisa rebahan, dok ini muka aku begini dok, kira-kira skincare apa dok yang bagus. Kan enak, dipermudah sama EasyMed mah. Konsulnya di online sayang, konsulnya di online. Kalian download dulu aplikasinya ini, EasyMed. Ini punya temanku, dokterku ada di situ semua, makanya aku dukung EasyMed ini menjadi aplikasi andalan untuk konsul kecantikan di Indonesia. Memang agak sulit untuk mengedukasi emak-emak yang males sulit untuk ngedownload. Download deh, emak-emak, daripada kalian tuh liatin berita TikTok nggak guna, berita IG yang nggak guna. Mendingan kalian download nih EasyMed. Sayang saya tidak di Indonesia, Mbak Fit. Oh ya, Mbak Yulia di mana? Naira, kamu pulang Agustus ya? Insya Allah ya. Nanti mami telepon ya. I think you better stay there. Why? I talk to you later di telepon. Oh. Yaudah kita teleponan yuk. Ya udah, nanti dulu, bentar lagi. Bentar lagi, 5 menit lagi. Mami mau tanya dulu siapa yang udah download aplikasi dan tebus resep. Teteh buka lapangan. Oh, kamu di Zurich. Swiss. Aku punya teman banyak di Zurich. Yaudah aku lanjut beberes dulu nanti mami telepon ya. Oke, bersih ya. Coba lihat dulu, mami belum lihat kamar mandinya. Udah nanti, aku lagi mager-mageran dulu. Oke. Mami Bye. ya, yang bersih. Mm-mm. Bye sayang. I love you. Bye mom, I love you. Bye. Gitu guys. Sekarang jarak itu nggak jadi masalah karena aku setiap saat bisa ngecek anak aku lagi ngapain. Ada yang bertanya lagi nggak? Aku mau udahan. Kalau kalian udah tuh ikutin ya, nih terakhir aku announce. Kalian yang mau aku traktir skincare dari EasyMed, silahkan download EasyMed. Apapun kebutuhan skincare untuk muka kalian pasti terjawab dengan EasyMed. Kalian nanti bisa konsul dokter, pilih dokternya di mana. Nanti dokternya pasti kasih tahu kamu, tapi harus kasih tahu misalnya kening kamu jerawatan, pipi kamu ada melasma, atau kamu mukanya kusam, atau kantong mata kamu hitam. Yang itulah basic standar masalah kulit ya. Kamu silahkan konsul ke dokter. Nanti kamu dikasih tahu skincare apa yang bagus, nanti dikasih resep. Begitu tebus resep, DM aku, nanti aku yang bayarin. Nah, enak kan? Butuh furniture, butuh. Aku lagi mau cari kursi buat outdoor. Ya. Tapi yang enggak cepat, yang awet. Yang awet.
Aku butuh meja bundar sama kursi buat outdoor. Melasma teh kokoloten. Iya benar, kokoloten. Jarak tidak ada masalah untuk berinteraksi. Benar, jarak nggak ada masalah. Khusus kulit muka. Izimet itu udah, coba tanya. Apapun ke dokter. Izimet udah buat body juga nggak sih? Izimet buat body juga nggak? Beauty skin bisa, Bu. Oh bisa, bisa ya? Kan Bisa, buat skinnya. bisa. Kokolotennya, melasma teh kokoloten sih lamun maneh loba kokoloten banget maneh bira ka download Izimet, maneh konsul ka dokter didinya. Kira-kira kumaha ye banget urang kokoloten gitu. Mun kokolotenna parah dibere nyaho naon ubarna. Melasma di jidat. Iya, konsul aja ke dokter di Izimet, nanti dikasih tahu pakai produk apa untuk ngilangin melasma sayang. Mau konsul kulit anak yang suka gatal-gatal, bisa konsul ke dokter di Izimet ya. One stop solution pokoknya dia untuk kecantikan kulit, badan dan wajah. Oke, aku tunggu sampai hari ini sampai jam 6 sore. Untuk kalian yang sudah download Izimet, lalu konsultasi ke dokter harus direkam ya. Empoknya Kersen kok kamu baru dateng? Aku dari tadi nih empok. Aku dari Indonesia guys. Aku Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi aku ngerti karena aku anak perkebunan, pindah-pindah. Jadi kalau misalnya di Sumatera aku bisa ngomong Palembang sedikit, bahasa Sunda. Ya enggak, aku ngerti bahasa Jawa walaupun aku nggak pernah ditugasin orang tua aku di Jawa Tengah. Tapi aku ngerti karena rata-rata staf di rumah aku tuh orang Jawa. Aku bisa ngerti ngomong Jawa. Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Aku tunggu sampai jam 6 sore. Siapa yang mau aku traktir skincare dari Izimet. Sepil dong Izimet. Ini sayang udah aku pin. Aku udah pin Izimet. Ini silahkan kalian download. Bisa di App Store atau Play Store. Nah, ke kalian konsultasi mukanya kalau mau sebersih aku. Ini aku buatan Dokter Rudi ya. Dokter Rudi ini ngejaga terus muka aku jadi bersih. Kalau kalian ikutin aku dulu nggak sebersih ini juga mukaku, nggak se-glowing ini. Nah, Dokter Rudi juga ada ya di Izimet. Kalian cari aja Rudi Fitranto namanya di Izimet itu. Bilang sama kalian gimana muka saya sebersih Bu Fitri. Pasti dia jawabnya harus rajin dan rutin treatment gitu. Tapi sebelumnya pakai skincare ini, itu pasti jawaban dia. Ya udah ya teman-teman ya, aku undur diri dulu. Selamat weekend. Jangan lupa lihat-lihat dan download Izimet. Yang mau aku traktir silahkan DM aku. Udah konsultasiin sama dokter apa. Dan kalian direferensikannya apa, nanti aku traktir. Iya, insya Allah Mami Isa akhir tahun keluar. Mau kemana? Nggak kemana-mana, aku mau ngelihat ada Jojo sama temen-temennya. Oke, bye-bye. Jangan lupa download Izimet ya.